Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan langsung aja hari ini saya excited banget karena handphone yang ditunggu-tunggu itu akhirnya muncul juga. Ini dia jagoan Samsung di tahun 2022, Samsung Galaxy S22 series. Seperti yang mungkin udah pada tahu ya, jauh sebelum peluncurannya udah banyak bocoran bahwa kali ini Samsung seperti biasa akan punya 3 seri untuk Galaxy S22. Untuk dua yang saya tunjukin sekarang, ini adalah S22 dan S22 Plus, sedangkan satu lagi alias yang paling saya tunggu-tunggu banget, karena tahun lalu nggak ada seri Note, udah tentu adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Langsung aja saya bahas dari yang Ultra dulu, karena emang saya tuh excited banget sama yang ini. Dari segi bentuk, para user Note pasti langsung nggak berasa asing lagi dengan S22 Ultra, karena emang ini tuh Note banget. Ukurannya besar, sudutnya tegas dan mengotak. Saya kebetulan lagi nggak bawa Note 20 Ultra pas di acara tersebut untuk komparasi, tapi kalau sama S21 Ultra atau Galaxy Z Fold 3 kurang lebih kayak gini. Selain dari bentuk, hal lain lagi yang udah banyak banget dikasih teaser sama Samsung itu tidak lain adalah S Pen-nya yang semakin membuat perangkat ini tuh cocok jadi penerusan Note 20 Ultra. Saya yang udah lama banget pakai seri Note dan emang suka, itu kayak happy gitu ngelihat apa yang dibawa oleh S22 Ultra. Karena dengannya saya nggak perlu lagi pakai casing yang tebel sebelah kayak gini, atau bahkan beli terpisah demi bisa pakai sebuah S Pen. Nggak perlu beli terpisah lagi karena udah jadi satu sama handphone yang nggak perlu takut ketinggalan, dan yang terpenting fungsinya lebih lengkap karena S Pen di S22 Ultra itu udah bisa menggunakan Bluetooth. Jadi nggak cuma bisa buat nulis notes, tanda tangan dokumen, coret-coret, dan segala macamnya, tapi fungsi kayak remote buat kamera itu kembali bisa dipakai di handphone barunya Samsung. Layarnya ya bisa dikatakan nggak banyak perubahan kalau dari yang tahun-tahun lalu, masih ngandelin 2x Dynamic AMOLED resolusi QHD+ dengan refresh rate 120Hz yang udah cukup banget untuk mayoritas orang. Saya yakin ini udah bagus banget. Perlindungannya peningkatan dong pastinya, karena di sini ada yang namanya Gorilla Glass Victus Plus yang baru. By the way, ini nggak cuma di layarnya doang, tapi di bagian belakang juga. Jadi semuanya tuh bener-bener terproteksi. Sekarang kita masuk ke bagian yang saya yakin bakal bikin banyak orang excited, yaitu specs-nya. Kalau konteksnya handphone flagship Samsung, setiap tahun pas rilis pasti ada satu komen yang pasti muncul gitu ya, yaitu adalah kenapa di Indonesia kebagiannya Exynos, kenapa bukan Snapdragon yang lebih keren, lebih kencang dan segala macamnya. Pasti banyak banget yang kayak gitu. Nah sekarang di tahun 2022 akhirnya keinginan tersebut bakal terwujud karena kita bakal kebagian Samsung Galaxy S22 series dengan Snapdragon 8 Gen 1. Fabrikasinya 4 nanometer dengan NPU yang punya kinerja lebih baik. Jadi kalau kita lihat dari segi performa dan efisiensi baterai, S22 Ultra ini harus udah bagus banget. Untuk baterai kapasitasnya gede dan pengisiannya pun akhirnya Samsung kembali membawa 45 watt yang sempat hilang beberapa tahun. Saya sih senang banget karena akhirnya charger lama yang saya beli waktu itu buat Note 10 Plus ini akhirnya bener-bener bisa kepake lagi secara maksimal. Terakhir, untuk kameranya S22 Ultra ngebawa 4 kamera di belakang dengan resolusi yang tinggi andalan ya, dan satu aja di bagian depan dengan angka 40 megapiksel. Khusus untuk versi Ultra, Samsung juga ngelengkapin di bagian belakang ini dengan yang namanya Super Clear Glass untuk kameranya yang diklaim bisa memaksimalkan performa kameranya seperti saat foto malam supaya nggak khawatir ada flare ya. Tau lah handphone apa yang ada flare-nya. Habis itu apalagi dong yang spesial dari kameranya? Well, kalau dari spek kita lihat tadi mungkin nggak kelihatan ada yang signifikan ya bagi sebagian orang, tapi Samsung mengatakan untuk pemrosesan gambarnya akan lebih baik dan ditambah dengan ukuran per pixelnya yang makin besar sehingga akan bisa mendapatkan foto yang lebih maksimal khususnya pada kondisi low light. Seberapa bagus? Ya saya nggak tahu karena baru coba sebentar, jadi nanti aja ya di video review kita bahas lebih lanjut. Oke, yang Ultra udah ya, sekarang kita sedikit aja untuk S22 dan S22 Plus. Versi Plus udah pasti hadir dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan yang standar. Dan by the way, yang S22 ini enak banget di tangan. Pas dipegang tuh kayak pas banget ya, nggak kekecilan tapi nggak gedean. Ya jelas namanya juga kecil. S22 Plus juga kalau buat saya nggak kegedean sih, karena ya tetap aja lebih kecil dari yang Ultra. Jadi mau pilih yang mana itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau dilihat dari segi tampilan, Galaxy S terbaru ini masih ngebawa bentuk yang mirip sekali sebenarnya dengan S21 series. Sudut melengkungnya masih ada dengan triple kamera yang disusun secara vertikal.
Sisi kiri sama kanan layarnya itu flat alias rata, jadi pas bersentuhan sama tangan ketika dipegang, itu akan sedikit berasa ada sudutnya yang nggak seperti tahun-tahun lalu. Spek layarnya ya masih tetap Full HD Plus dengan panel 2x Dynamic AMOLED dan refresh rate 120 Hz. Ya masih setara lah dengan yang Ultra dan hanya beda di resolusi aja, jadi untuk kebanyakan orang saya cukup yakin ini masih bagus secara kualitas. Habis itu, buat speksnya, S22 biasa sama yang Plus juga tetap masih pakai Snapdragon, jadi nggak perlu khawatir kalah sama yang Ultra. Cuma untuk RAM dia hanya sampai 8GB aja dengan pilihan penyimpanan 128 dan 256GB. Untuk beberapa spek kuncinya bisa langsung dilihat sekarang, ini dia dari S22 dan S22 Plus. Satu lagi, di bagian kamera, secara resolusi kedua handphone Samsung ini mentok di 50MP saja untuk lensa utama di belakang yang ditemani sama ultra wide dan telephoto. Kamera depannya 10MP ya lebih kecil dari yang Ultra, wajar banget, tapi secara kualitas mestinya sih masih tetap bisa banget diandelin. Ya, jadi itu dia sedikit penjabaran ya singkat untuk semua Galaxy S22 series yang rilis di Indonesia. Menurut kamu yang mana yang paling menarik? Kalau buat saya ya jelas saya bakal pilih yang Ultra karena ya itu dia note banget dan saya emang pingin banget atau kangen banget dengan handphone seperti itu karena hilang ya tahun lalu nggak ada. Sekarang dibikin lagi dengan nama S22 Ultra. Buat kamu yang pengen beli, ya linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah untuk pre-order. Dan untuk harganya bisa langsung cek. Ini dia harga untuk semua varian Galaxy S22 series yang masuk di Indonesia. Udah saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.